kartu kredit pemerintah daerah. Progresnya seperti apa, Pak? Di launching oleh Ibu Bupati, dari 50 OPD, 16% OPD yang menggunakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, di akhir tahun tidak pernah menggunakan KPD, pasti akan kewalahan. PAUP-nya belum maksimal. Progresnya dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu 2024 42 desa, 2024 67 desa, 2024 28,6, 2025 30,6, tinggi yang tahun 2025. sejarahnya seperti apa, Pak? Jati Malang, Kecamatan Lirong melaksanakan SHL sebanyak 17 kali sejak tahun 2008. Artinya ini kan mendukung pembangunan untuk Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan masyarakat bisa selalu mendukung dan antusias untuk membayar pajak. Pembayaran 1 hari lunas, uang yang untuk pembangunan bisa masuk lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Dedi Prayogi dalam acara Podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara ini adalah salah satu kanal dari pemerintah Kabupaten Kebumen maupun BPKPD dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Dan Podcast Pak D Berbicara ini juga merupakan salah satu program dari unggulan Bupati, yaitu Ngobrol dan Rembuk bareng Biyunge. Dan pada kesempatan kali ini kita juga terima kasih kepada para pemirsa yang sudah terus mensupport kami dalam Podcast Pak D Berbicara ini, karena sudah lebih ditonton dari 30.000 penonton. Wah, keren banget kan tuh, 30.000 penonton, baik di Indonesia maupun ada yang dari Malaysia juga loh. Keren kan? Dan pada episode ke-9 ini kita akan mengangkat tema terkait dengan capaian program unggulan Ngobrol dan Rembuk bareng Biyunge. Dan di BPKPD sendiri itu ada 2 program terkait hal tersebut, yaitu terkait dengan pertama implementasi kartu kredit pemerintah daerah, dan yang kedua terkait dengan program pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 1 hari lunas. Seperti apa sih sebenarnya capaiannya sampai dengan saat ini? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kami di studio Bapak Suprapto SE. Beliau adalah Kabid Perbendaharaan pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Apa kabar Pak Prapto? Alhamdulillah sehat. Tetap Semangat ya Pak. tetap. Dan nantinya di sesi kedua akan ada juga pembahasan tentang capaian dari program pembayaran PBB 1 hari lunas. Dan karena kita sudah berjalan sedemikian rupa, maka kita langsung saja terkait dengan kartu kredit pemerintah daerah. Pak Prapto, terkait dengan kartu kredit pemerintah daerah itu sampai saat ini progresnya seperti apa, Pak? Pak Dedi, terkait dengan KKPD di Kabupaten Kebumen, ini sudah di launching oleh Ibu Bupati pada tanggal 24 Maret 2025. Telah digunakan oleh 8 OPD yang sudah mengaktifkan KKPD-nya. Ini ada beberapa, jadi ada OPD yang sudah menggunakan, langsung menggunakan, dan juga masih ada yang menunggu aktivasi. Jadi untuk SKPD yang telah menggunakan ini dari 50 OPD itu ada 8 tadi, sekitar 16% OPD yang menggunakan. Kemudian terkait dengan ini nilainya penggunaan itu di bulan Maret, karena di launching di tanggal 24 Maret, kemudian dia sudah melakukan transaksi di bulan Maret. Sudah ada 8 OPD ya Pak yang menggunakan? Iya, sampai dengan tagihan bulan April. Di bulan April itu sudah ada 8 OPD. Gitu. Ada kendalanya nggak Pak dalam pelaksanaannya hal tersebut? Terkait dengan KKPD ini, kendala di OPD pada prinsipnya mereka itu belum berani mencoba. Belum berani mencoba karena apa? Karena ini hal yang baru, sehingga mereka masih menunggu temannya dulu ada yang mencoba. Jadi di bulan Maret ada 2 OPD yang sudah mencoba, kemudian di bulan April bertambah. Ada 6 OPD baru yang mencoba menggunakan KKPD ini.
Nggih. Berarti secara progres terus ada progres ya Pak? Nggih, secara progres terus ada peningkatan. Di bulan Maret kemarin itu nilainya baru 6 juta lebih sedikit. Oh masih 6 juta. Nggih. Kemudian di bulan April itu sekitar 39 juta, sehingga sudah ada perkembangan. Nggih. Harapannya nanti di bulan-bulan berikutnya di bulan Mei akan meningkat. Karena itu juga masuk dari bagian dari UP juga ya Pak terkait KKPD tersebut ya? Betul. Mulai tahun 2025 ini UP di OPD itu ada 2. UP Tune dan UP KKPD. Besarannya 60% Tune, kemudian yang 40% adalah KKPD. Berarti mau nggak mau memang KKPD ini harus dipakai ya Pak? Kalau nggak nanti ada belanja yang nggak terserap kan seperti itu ya Pak? Betul. Jadi KKPD ini sifatnya itu wajib, Mas Dedi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, nanti akan kembali lagi ke OPD-nya. Karena apa? Karena ini nanti di akhir tahun ketika tidak pernah menggunakan KPD itu pasti akan kewalahan. Karena apa? UP-nya belum maksimal. Seperti itu. Berarti mungkin masing-masing OPD terutama bagi yang belum ya, mungkin bisa belajar ke OPD yang sudah mencoba. Jadi akhirnya dia bisa GU ya Pak, biar bisa GU juga kan seperti itu. Betul. Prosesnya. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan SE Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami sudah menyampaikan semacam evaluasi atau dorongan untuk bisa menggunakan KKPD ini bagi OPD-OPD. Jadi pada waktu itu kami sudah bagi OPD yang sudah sukses menggunakan KKPD, kami sampaikan untuk berbagi kiat agar bisa menggunakan KPD itu seperti apa, kendala-kendala dan permasalahan itu seperti apa. Itu kemarin sudah berbagi antara yang sudah melaksanakan dengan yang belum. Ini sebagai upaya untuk memotivasi SKPD yang belum menggunakan KKPD. Dan bidang perben sendiri kan juga siap memberikan asistensi ya Pak. Misalnya ada OPD yang masih, saya kesulitan nih Pak terkait dengan ini harus seperti apa. Mungkin bisa konsultasi ke bidang perbendaharaan sendiri, bisa seperti itu ya Pak? Oke. Terkait dengan ini kami beserta teman-teman di bidang perbendaharaan prinsipnya siap untuk melayani teman-teman SKPD untuk menggunakan KKPD ini. Jadi silakan saja teman-teman dari OPD untuk bisa datang di bidang perbendaharaan untuk kita berdiskusi terkait dengan implementasi KKPD ini, terkait dengan upaya-upaya untuk percepatan dan juga mungkin mengatasi permasalahan yang ada. Jadi itu tadi seluruh OPD di Kebumen dari bidang perbendaharaan siap untuk memberikan asistensi apabila terjadi kendala dalam implementasi KKPD di OPD masing-masing. Terkait tadi progres sudah 39 juta sampai dengan April ini Pak? Sampai dengan bulan April ini sudah 45 juta lebih sedikit. 45 juta. Jadi sudah ada peningkatan dibandingkan di bulan Maret. Jadi nanti harapan kami di bulan Mei, karena kan memang transaksi di bulan Mei baru akan ditagihkan di tanggal 1 Juni oleh Bank Jateng. Sehingga kami masih menunggu progres berapa besaran yang nanti akan ditagihkan oleh Bank Jateng. Oh seperti itu ya Pak. Mungkin terakhir Pak, terkait dengan harapan dari panjenengan terkait dengan KKPD ini kepada seluruh OPD yang menonton podcast ini. Harapan kami nanti di bulan Juli semua OPD sudah menggunakan KKPD ini. Karena ketika di bulan Juni, mulai bulan Juli tidak menggunakan KKPD ini, tentu nanti sangat berpengaruh terhadap UP di akhir tahun. Jadi di akhir tahun nanti akan terjadi percepatan GU yang sangat cepat ketika KKPD ini tidak digunakan. Jadi kami nanti di bulan Juli akan mewajibkan semua OPD menggunakan KKPD. Jadi ya ayolah seluruh OPD bareng-bareng kita sama-sama belajar tentang KKPD ini, bagaimana caranya. Nah, kalau masih ada yang kurang bisa dipahami, bisa langsung ke bidang perbendaharaan BPKPD Kabupaten Kebumen. Dan pemirsa, untuk sesi 1 pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu karena kita nanti akan ada sesi kedua terkait dengan program pembayaran BB 1 hari lunas. Dan mungkin Pak Prapto, terima kasih sudah bisa hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih sama-sama Mas Dedi. Terima kasih.
Ya pemirsa podcast Pak Ade Berbicara, kita kembali pada sesi kedua kesempatan kali ini, yang kali ini akan membahas tentang program pembayaran PBB 1 hari lunas di Kabupaten Kebumen. Dan untuk membahas hal tersebut, kalau tadi kita ada Pak Prapto, telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Kepala Bidang Penagihan BPKPD Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Putut Supriyadi SPI. Apa kabar Pak Putut? Alhamdulillah sehat Mas Didi. Wah, tetap semangat ya Pak. Ya, Masih nagih terus ya Pak. rutin. Wah, rutin. Dan selain kabit penagihan, kita juga ada dari desa. Nah, ini selaku pelaku utama dari program 1 hari lunas ini. Yang pertama kita ada Kepala Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Parjono. Apa kabar Pak Parjono? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat Mas Didi. Lunas ya Pak? Udah? Wah, ini lunas. Nanti kita akan kulik tentang program 1 hari lunas ini di Desa Jatimalang seperti apa nanti, biar bisa diikuti juga oleh desa-desa yang lainnya seperti itu. Dan tadi selain ada Kades Jatimalang, kita juga kedatangan rekannya juga nih, Kepala Desa Tambak Progaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Muslihudin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Didi. Masih tetap nagih apa sudah selesai juga? Sebentar lagi. Oh sebentar lagi ya. Nanti juga ceritanya nih Pak Muslihudin ini terus belajar dari Pak Kades Jatimalang gitu ya Pak ya? Iya, Wah betul. seperti itu. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai tentang apa program pembayaran PBB 1 hari lunas ini. Yang pertama kita ke Pak Putut dulu selaku Kabit Penagihan. Pak Putut, terkait dengan SHL ini latar belakangnya seperti apa Pak? Ya, jadi PBB sebenarnya kan ini merupakan salah satu PAD, pajak daerah, yang mana memiliki kontribusi dalam pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Ya. PBB kontribusinya kurang lebih dari pajak daerah itu sudah 24,86% di tahun 2025, di mana target kita itu di tahun 2025 sebesar 57.500.000.000, sehingga kita perlu adanya upaya inovatif yang untuk pembiayaan pembangunan dan memberikan hasil yang signifikan tentunya, mulai dari pengelolaan data, penggalian potensi, penagihan, dan peningkatan pelayanannya. Nah, semua itu kita tentunya nanti dari Pak Kades khususnya ini, kalau Pak Jatimalang sudah selesai, ini Tambak Progaten segera menyusul gitu Pak. Oke, siap. Karena dari pembayaran PBB itu nanti akan menjadi infrastruktur dan lain-lain di Kabupaten Kebumen. Karena tentunya dengan adanya pembayaran 1 hari lunas, uang yang untuk pembangunan bisa masuk lebih awal. Karena kalau nunggu dari transfer DAU tentunya kan biasanya bertahap dan bersyarat. Kalau SHL kan langsung masuk bisa langsung digunakan. Dan mungkin beban pekerjaan di desa juga jadi berkurang ya Pak kalau PBB-nya sudah lunas seperti itu ya? Ya tentunya ya, karena biasanya kan kalau di awal tahun di desa juga belum, program-program kegiatan juga belum dilaksanakan. Jadi bisa lebih fokus di PBB, nanti selesai PBB baru dana DD, dana ADD cair, nah fokus di sana. Kalau tujuannya sendiri Pak, tujuan implementasi SHL ini seperti apa Pak? Tujuannya adalah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di sektor PBB khususnya, karena ini SHL. Terus kita juga berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi kita tujuannya ada 2 itu Pak Didi, Mas Didi. Nah ini kan ini bukan tahun pertama ya, mungkin Ya. dari dulu sudah ada program ini. Nah itu kalau progresnya Pak dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu apakah jumlah desanya bertambah atau berkurang malah atau seperti apa? Jadi kalau sesuai dengan data yang ada di tahun 2024 kita juga melaksanakan SHL, itu yang lunas sampai dengan kegiatan SHL tingkat kabupaten itu ada 42 desa. 42. 42 desa, tapi waktu itu pelaksananya di Januari. Januari. Ya, kalau kita kemarin di bulan
Maret itu ada 67 desa yang lunas sampai SHL. Tetapi bila kita bandingkan dengan tahun 2024, sama-sama di bulan Maret, sama-sama di tanggal 24, itu masih tinggi yang tahun 2025 untuk desa yang lunas sampai dengan hari H. Dan terhadap desa yang lunas kita juga kemarin sempat memberikan, ada pemberian hadiah terhadap desa yang lunas. Hadiahnya langsung berarti yang lunas? Ada hadiah langsung, ada hadiah undian juga ada kemarin. Kalau dari angka realisasi juga? Kalau realisasi kurang lebih aja karena sampai dengan yang 2024 kita bandingkan di tanggal 24 Maret, bukan di SHL-nya, tapi di tanggal 24 Maret itu yang 2024 itu sekitar 16,1 miliar, kalau di 2025 juga 16,1, cuma selisihnya sekitar 40 jutaan. Kebetulan lebih tinggi yang di tahun 2025. Jadi selisihnya tidak terlalu besar. Tapi tetap ada kenaikan ya, tetap Pak? ada kenaikan. Ya. Kalau sampai saat ini Pak, seperti apa? Sampai dengan PBB-nya? Mei, alhamdulillah sudah tercapai sekitar 30 miliar atau hampir 50% dari target, lebih malah kalau 30 miliar. Kita kan targetnya 57.500. Kalau dibandingkan dengan tahun 2024, untuk pencapaiannya itu masih tinggi di bulan Mei. Selisihnya sekitar 2 miliar karena di 2024 28,6, tapi di 2025 30,6 juga. Jadi lumayan. Berarti di programnya Bupati yang ini ada progres ya pada tahun kemarin? Ada progres. Itu, ya. Mungkin juga kemarin terdongkrak dengan Lebaran kan banyak yang pulang biasanya. Lah banyak yang pulang itu pada bayar. Biasanya kan nggak ada event-event seperti itu, mereka kadang-kadang nunggu pas pulang bayarnya, khususnya yang merantau, karena juga banyak yang para perantauan yang punya tanah di Kebumen, yang asli Kebumen merantau, tanahnya dikerjakan oleh saudaranya, itu biasanya seperti itu. Tadi Pak, terkait dengan reward itu ada untuk desa, ada juga untuk wajib pajak kah, atau seperti apa? Nah, untuk reward kemarin terhadap desa yang lunas memang kita berikan secara langsung. Yang lunas sampai dengan SHL itu kita kasih 1 unit printer. Dapat printer Pak? Betul. Wah, saya memastikan nih, ntar nggak taunya enggak nih. Jadi Benar dapat printer ya Pak? semuanya dapat, jadi 67 desa yang lunas kita langsung kasih printer. Selain yang hadiah langsung, kemarin desa juga kita sediakan hadiah undian. Jadi kemarin kita sediakan hadiah undian itu 1 unit sepeda motor, banyak juga ya. 2 unit televisi 55 in, 1 unit yang 50 dan 1 unit yang 43 in. Kita undi tapi itu kemarin karena terhadap desa yang lunas. Jadi desa yang belum lunas tidak ikut. Jadi kemarin khusus diundi untuk 67 desa yang lunas. Berarti stimulus dari Pemkab Kebumen sebenarnya cukup banyak ya? Cukup banyak, dan tiap tahun kita tingkatkan. Kalau tahun kemarin tidak ada yang hadiah langsung, tidak ada hadiah undian, hanya 3 unit televisi waktu yang 2 tahun kemarin. Nah nanti kalau untuk WP ada juga? Kalau WP ya pasti ada lah. Untuk desa ada, nanti kalau untuk WP yang bayar nggak ada nanti pada protes. Jadi untuk WP di tahun 2000 itu juga sudah kita laksanakan setiap tahun, dan di tahun 2025 ini ada 2 unit sepeda motor, 3 unit kulkas 1 pintu, 2 pintu 3, televisi 3, dan sepeda gunung ada 5. Itu diundi untuk WP yang melakukan pembayaran tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret. Oh berarti ada syaratnya ya? Iya ada syaratnya, tidak semua yang sudah bayar lunas itu kita undi. Nah ini untuk memancing lah, ibaratnya memancing masyarakat agar bisa membayar PBB di awal waktu, khususnya di 1 Januari sampai 31 Maret. Setiap tahun kita adakan seperti itu. Nah ini mungkin banyak pemirsa di rumah yang bertanya-tanya nih Pak, terkait undiannya kapan ya Pak? Kan udah lewat tuh Pak, 31 Maret. Kira-kira kapan? Kalau rencana undian
kita mungkin nanti di bulan Juli, Mas Didi. Oh, bulan Juli. Kebetulan kalau kemarin rencana kan ada Kebumen Fest apa ya. Ya, mungkin nanti acaranya kita barengkan di sana, dan undiannya juga tidak hanya PBB. Kemungkinan besar nanti kita gabungkan dengan yang gebyar pajak non PBB. Kebayar pajak daerah lainnya berarti gitu Lainnya, seperti ya, itu ya. jadi nanti biar semakin gebyar, jangan hanya PBB tapi non PBB pun kita alokasikan untuk hadiah undian juga. Berarti selain yang dari sektor PBB, pajak daerah lain juga tetap dipikirkan ya sama Pemprov Kebumen. Karena semuanya memberi masukan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Kebumen, pemasukan pendapatan khususnya. Dan nantinya akan diselenggarakan berbarengan dengan Geofest. Rencananya Seperti itu. Rencananya seperti Ya, itu. nanti ditunggu saja pemirsa apakah pas Geofest ini akan dilaksanakan. Ya, kita harap bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita mungkin ke Kades Jatimalang dulu nih, Pak Parjono. Pak Parjono, ini saya dengar kalau Jatimalang ini program ini sudah lama di sana, Pak. Betul. Itu sejarahnya seperti apa, Pak, di sana, Pak? Di Desa Jatimalang gitu. Terkait dengan program 1 Hari Lunas ini. Ya, oke, terima kasih. Ini saya dimintai untuk memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan SHL. Nggih. Jadi untuk desa kami Jatimalang Kecamatan Lirong ini sudah melaksanakan SHL sebanyak 17 kali saya. 17 kali, Pak. Iya. Sejak tahun 2008 hingga sekarang. Kebetulan saya dari 2008 hingga sekarang masih jadi Kades. Alhamdulillah ini ada tambahan 2 tahun. Jadi sampai 27. Oh. Iya, jadi masih 2 kali lagi. Iya. Jadi nanti akan genap tambah 2 berarti 19 kali SHL. Iya. Kalau itu warga udah dapat KTP ya, Pak? Iya gitu kan, 17 tambah 2 19. Iya. Nah ini sejarahnya gini. Jadi awal mula saya jadi Kades di Jatimalang dulu tahun 2007. Ini sejarahnya awalnya PBB-nya belum lunas dan ke belakang juga menurut data belum pernah lunas. Oh, berarti awalnya tuh nggak seindah cerita hari ini ya, Pak? Belum, zaman dulu itu belum. Nah, kemudian tahun 2008 kami merintis, dulu belum istilahnya SHL, dulu masih pembayaran PBB massal. Saya beri nama massal. Kami pemerintah desa mohon minta bantuan kepada lembaga desa yang ada, BPD, LKMD, Ketua RT, Ketua RW untuk bersama-sama saya mintai dukungan dan bantuannya untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu dan awal. Pada waktu itu sudah terlaksana yang pertama kali tahun 2008. Selama 17 kali sampai sekarang itu yang pertama, kedua, ketiga dulu belum lunas seperti sekarang. Oh gitu. Belum. Yang pertama 2008 kami masih nomboki lunas tapi saya masih nomboki nutup kekurangannya. Seingat saya dulu tahun 2008 itu sekitar 70%. Belum bisa 100%. Kemudian tahun 2009 naik sekitar 80%. Lebih lah. Yang ketiga kali masih 90% lebih, belum 100%. Yang keempatnya alhamdulillah dulu saya ingat sudah bisa 100% lunas, saya tidak nomboki. Itu lunas langsung dari warga semuanya, Pak? Iya. Kalau sampai sekarang dari tahun 2010 itu ya, 11 sini lunasnya asli. Alhamdulillah warga masyarakat kami ini sudah menjadi budaya, sudah kebiasaan terbiasa. Kalau bulan Januari itu malah menanyakan ke desa. Waduh. Iya, kalau sudah Januari pertengahan kok belum melaksanakan SHL. Ini banyak pertanyaan. Kapan Pak Lurah PBB ini? Karena juga mereka persiapan anggaran atau uangnya. Oh gitu. Nah, jadi gitu, malah saya yang ditegur karena belum melaksanakan seperti itu. Ini agak anomali ya. Di saat orang nggak mau bayar pajak, ini warga desa Jatimalang kalau belum
dapat SPPT, ini kapan bayarnya? Nanyain coba. Betul gitu, itu asli. Kalau orang-orang mendengar katanya 1 hari lunas, betul-betul lunas asli, kadang banyak orang yang nggak percaya. Dari BPKPD juga dulunya belum percaya, tak suruh datang ke sana untuk nunggu ini sampai selesai. Seperti Pak Budi itu sering ke desa kami, juga yang lainnya untuk menyaksikan sendiri, karena banyak yang kurang percaya, ternyata juga lunas hari itu juga. Kami tidak nomboki sekarang. Dan acara SHL tidak kami berikan motivasi dengan hiburan juga enggak, dengan door prize juga enggak, dengan yang lainnya juga enggak, asli murni. Jadi warga masyarakat datang kepada desa, bayar, setelah bayar pulang gitu. Jadi tidak kami berikan motivasi dengan nanggap portion, itu enggak. Jadi asli murni. Itu beneran Pak, nggak ada apa-apa sama sekali. Alhamdulillah beneran. Harusnya nih kalau lomba Kadarkum DC Jati Malang menang ini. Orang semuanya udah sadar gitu kan. Alhamdulillah seperti itu. Jadi sampai sekarang untuk warga kami terbalik, kalau Januari pertengahan belum melaksanakan, malah masyarakatnya pada tanya ke kadesnya, ke perangkatnya, kapan ya gitu. Jadi kalau ndak mendengar sendiri mungkin juga nggak percaya, tapi seperti itu budaya warga kami, sudah membudaya kalau membayar pajak itu pinginnya yang gasik. Karena mereka sudah mungkin sudah terbiasa seperti itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah juga lunas tanpa ada seperti tadilah menangkap organ dan lain-lain, enggak, asli lunas sendiri. Nah, prosesnya kami kan begini, jadi kami senantiasa bekerja sama dengan BPD. Jadi para petugas pemungut itu, semua perangkat itu kan punya wilayah sendiri-sendiri. Pada waktu hari pelaksanaan SHL di balai desa sudah menata meja sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai, setornya bukan ke saya tapi ke BPD. Di sini ada BPD kumpul menerima setoran daripada para pemungut. Setelah distorkan, lunas dihitung, kemudian distorkan ke Bank Jateng lewat petugas PBB kecamatan. Jadi hari itu juga biasanya sudah selesai. Kadang-kadang malah gasik 12:30 sudah selesai. Ya kadang-kadang dulu pernah sampai jam 4 sore, karena menghitung uangnya belum angkanya segini, uangnya tidak pas dengan angkanya, tunggu diulang gitu, kadang-kadang agak lama. Jadi yang jelas hari itu juga yang sudah itu lunas, jadi tidak sampai besok, dan disetorkan kepada petugas PBB yang ada di kecamatan. Setiap kecamatan ada petugasnya, jadi ikut hadir di situ, menerima setoran dari BPD. Jadi BPD itu sebagai pengepul. Jadi bukan kami, bukan yang lain, BPD ikut mendukung acara SHL. Setelah selesai disetorkan kepada yang langsung kemudian ke Bank Jateng. Berarti hari itu juga selesai ya? Selesai. Jadi kami selaku Kades ya, setelah selesai sidir, artinya apa? Efisien kerja. Setelah BPP lunas, jadi tinggal mengerjakan pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan di desa ini kan sekarang banyak harus mengerjakan ini, harus membuat laporan ini dan sebagainya. Kalau BPP-nya belum lunas, kan terganggu dengan BPP. Kalau sudah lunas kan tinggal lancar begitu. Jadi kami hemat, jadi efisien kerja seperti itu. Nanti kalau belum lunas disamperin Pak Putut terus mungkin ya Pak. Tapi Pak, awalnya menumbuhkan kesadaran masyarakat tuh seperti apa Pak? Kan tadi kan Pak Parjono bilang awalnya masih 70%, 80%, 90%, itu kan berarti kan nggak bisa langsung, ayo bikin program hari ini selesai, kan nggak. Awalnya kan tetap ada cara untuk meyakinkan masyarakat lah. Itu awalnya seperti apa ya Pak? Ya, jadi saya dulu begini, awal-awalnya itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sabar, telaten sampai 3 kali saya sebelum lunas dulu. Pertama belum, kedua belum, ketiga belum. Saya juga berusaha untuk menutup. Tapi kami senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bersama RT RW bahwa desa punya kewajiban bayar pajak, bakunya sekian juta, nanti kembalinya lebih banyak berlipat-lipat. Sebagai contoh lagi yang untuk
terima bantuan beras saja itu sudah berapa setiap bulan, kalau setahun berapa. Jadi desa membayar pajak segini, kembalinya berlipat-lipat. Pembangunan itu contoh jalannya di aspal itu uang dari pemerintah, pengembalian dari pajak. Jadi setornya sekian, kembalinya sekian. Jadi kita bersyukur kepada pemerintah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah yang dikembalikan ke desa lebih banyak. Jadi tidak usah eman-eman bayar pajak kayak gitu. Itu telaten. Setiap ada hajatan, orang punya hajat, ada maulid dan di masjid, ada rajaban. Dulu itu saya telaten memberikan sosial kepada warga masyarakat agar tepat waktu di dalam membayar pajak. Jadi harus telaten dan juga dulu berani nomboki. Tapi setelah nomboki akhirnya pada bayar dikembalikan. Jadi gitu. Jadi bukan nomboki terus duitnya hilang enggak. Nomboki lunas gitu. Nanti yang belum lunas terus membayar, dikumpulkan, dikembalikan gitu. Kalau sekarang tidak nomboki bisa lunas, alhamdulillah. Jadi ini cerita apa adanya. Ya nun sewu mau dikira saya mohon maaf bukan mengada-ada, adanya seperti itu. Ya alhamdulillah warga kami juga sampai sekarang senantiasa mengikuti apa yang menjadi program pemerintah seperti itu. Berarti kuncinya kesabaran dan ketelatenan seperti itu ya Pak. Jadi awalnya agak sedikit susah, terus lama-lama akhirnya bisa berhasil 100% seperti itu nggih Pak Parjono. Iya betul. Nah mungkin kita juga mau nanya juga nih sama Pak Kades Tambak Progaten. Pak Kades, kalau di Tambak Progaten sendiri seperti apa terkait dengan PBB-nya? Apakah sudah sama dengan Desa Jatimalang atau dari jenengan juga masih belajar juga sama Desa Jatimalang, seperti apa Pak? Ya, terima kasih waktunya yang diberikan. Terkait dengan PBB, awal saya menjabat itu sedikit cerita ya. 2013 saya menjabat. 2013, 2014 kita masih jemput bola terkait dengan PBB. Nah, sampai waktu yang ditentukan oleh kabupaten kita masih kurangnya 60% selama 2 tahun 2014 dan 2015. Dan disitulah saya dekat dengan Bapak Kades Jatimalang, banyak cerita-cerita, kalau keluh kesah, ini bagaimana caranya. Dan Pak Kades Jatimalang akhirnya memberi wacana, ini caranya begini, yaitu mengadakan SHL. Juga waktu itu ada yang namanya Rakormudi, kalau nggak salah itu. Waktu Rakormudi, kita juga mengikuti. Tapi setiap ada kita melaksanakan SHL, itu prosesnya sama dengan Pak Kades Jatimalang, dengan Desa Jatimalang proses sama, dan itu programnya juga sama, tapi sedikit beda hasilnya. Kayak Pak Kades Jatimalang, Desa Jatimalang, waktu itu juga bisa 100% lunas tanpa menomboki kan. Nah, kalau saya itu hasilnya beda-beda. Tahun ini kadang 85%, kadang juga 99%, kadang juga 90%, tapi di atas 80% terus. Nah, maka dari itu kami sudah berjalan penarikan pajak itu dari 2016 sampai 2025. Dan 2025 kemarin kita juga sudah melaksanakan. Tapi bedanya antara Pak Desa Jatimalang dan Desa Tambak Progaten, kalau Desa Jatimalang tidak ada door prize atau yang lain-lain. Tapi desa kita selalu ada. Karena apa? Karena itu untuk menarik. Ya bisa dibilang sudah awal itu ada, otomatis kayak masyarakat menanyakan besok door prize-nya apa, kayak gitu kan. Nah, kita setiap tahun pasti ada door prize, hadiah utama yaitu kambing, biasanya kayak itu. Kambing Pak? Kambing. Kalau terus ada souvenir juga, dan terus ada undian yang lainnya juga. Itu buat menarik masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke balai desa untuk penarikan pajak. Tapi dengan adanya SHL, dengan adanya yaitu wacana dari Bapak Kepala Desa Jatimalang, tapi kinerja kita jadi ada agak berkurang. Intinya berkurangnya bagaimana sudah yang kaitan dengan PPP sudah di awal tahun. Pada itu walaupun tahun ini belum sempat lunas 100%, tapi otomatis desa kita ikut apa program dari Kabupaten Kebumen. Tetap optimis insya Allah lunas. Tidak pernah mempunyai hutang setiap tahunnya terkait dengan PPP.
Jadi kalau di Desa Tambak Progaten mungkin belum langsung 100% ya Pak, Ya, cuma betul. paling tidak sudah di atas 80, 80, 85 dan 90. sisanya akan menjadi lebih ringan. Betul. Dan beban kerja desanya tidak terlalu berat kalau nggak ada program ini juga, seperti itu ya Pak. Betul. Betul sekali. Berarti kalau dari masyarakat sendiri juga antusias juga Pak. Kalau masyarakat sendiri juga sama. Itu kayak Pak Kades Jatimalang disampaikan tadi. Kalau sudah masuk Januari akhir, juga masyarakat menanyakan besok door prize-nya apa. Nah, itu perbedaan antara Jatimalang dan Desa Tambak Progaten. Masyarakat nanya, Pak Kades besok menarikan pajak SHL di Balai Desa, door prize-nya hadiah utama apa? Oh, gitu. Dan terus souvenirnya apa? Kayak gitu. Berarti mungkin biarpun satu kecamatan tetap karakteristik Iya. warganya sedikit Ya, berbeda tetap ya Pak. berbeda. Desa Mawacara. Tinggal bagaimana masing-masing desa dengan kearifan lokalnya Betul. akhirnya bisa mengupayakan dan mengoptimalkan akhirnya lunas ya, seperti itu ya. Betul. Insya Allah desa kita ya walaupun sedikit dengan hari H penarikan pajak, tapi tetap lunas kita. Tapi tiap tahun lunas terus ya Pak? Lunas terus alhamdulillah. Dan Tidak punya hutang 1 rupiah pun. dapat hadiah ya kalau lunas ya, seperti itu ya Pak Bu? Kalau sampai dengan jatuh tempo, lunasnya dari bidang PBD yang persentase itu. Mas. Oh, tapi tetap ada hadiah ya. Tetap ada, ya. Jadi Di persentase. tahun berikutnya apa? Ya, H+1. Hmm. Sesuai permintaan di sana kan bisa minta ban sepeda motor, Iya. bisa minta badik, bisa minta sound, bisa minta AC. Tergantung permintaan, nanti desanya diberikan tahun berikutnya. Berarti sebenarnya hadiah untuk desa juga banyak ya? Banyak, ya, banyak. Yang langsung ada, undian ada, yang H+1-nya juga ada. Nah dari Pak Kades, apakah ada keinginan juga untuk suatu waktu bisa seperti Desa Jatimalang? Kenapa? Saya tetap keinginan kayak Jatimalang, keinginan sangat sekali, kepingin. Tapi lihat situasi dan kondisi warga Iya. yang dengan adanya door prize tersebut kita mengikuti alur. Yang penting kata Pak Kades Iya. Jatimalang tetap telaten dan sabar tadi itu ya Pak. Ya, dan program untuk SHL ini akan kita pertahankan Heeh. dan untuk mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Kebumen. Untuk Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari narasumber kita terkait dengan program 1 Hari Lunas, dan kita sudah berada di ujung acara. Mungkin Pak Putut, harapannya terkait program 1 Hari Lunas seperti apa? Ya, harapan kami dari kabupaten terkait dengan program 1 Hari Lunas tentunya penerimaan pajak daerah dari sektor PBB ini lebih optimal lagi, dapat dioptimalkan, dapat dimaksimalkan sehingga kita bisa di akhir tahun bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Yang kedua, tentunya masyarakat di Kabupaten Kebumen itu seperti Desa Jatimalang, seperti Desa Jatimalang tumbuh kesadarannya dan untuk segera membayar PBB di awal waktu. Di Tambak Progaten juga sudah ada, cuma belum 100% kalau di Tambak Progaten. Kalau Pak Parjono selaku Kades Jatimalang kan sudah bisa menggerakkan warganya, bisa membayar 1 hari lunas, benar-benar 1 hari lunas untuk pembayaran PBB. Terus selanjutnya kita juga dari tingkat kabupaten tentunya akan terkait dengan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi kita dalam hal tata kelola juga sering istilahnya monitoring ke desa, jangan sampai uang PBB itu digunakan oleh para petugas pemungut. Terus yang selanjutnya dengan adanya pembayaran PBB tentunya akan mewujudkan kemandirian daerah di Kabupaten Kebumen karena merupakan salah satu PAD yang terbesar dari sektor pajak dari PBB. Itu mungkin Mas Didi harapan kami. Dari Pak Kades Jatimalang, harapannya Pak seperti apa? Terima kasih. Harapan kami kepada seluruh para wajib pajak agar berkenan membayar pajak tepat waktu. Artinya ini kan mendukung pembangunan, khususnya untuk Kabupaten Kebumen. Nah, yang kedua, kepada pemerintah Kabupaten Kebumen, kami punya harapan kepada desa-desa yang lunasnya awal,
memohon kalau berkenan untuk diberikan reward berupa program-program pembangunan. Ada perhatian khusus lah Pak ya. Ada perhatian supaya lebih semangat, menambah motivasi ke depan, dan juga untuk memberikan motivasi kepada desa-desa yang lain ingin mendapatkan program, ya ikut membayar pajak yang lunas awal. Harapan kami seperti itu, karena Kades itu tugasnya kan membangun desa. Kalau desa dikasih program pembangunan itu akan alhamdulillah akan dinikmati oleh masyarakat semuanya. Itu harapan kami seperti itu. Selanjutnya mungkin Pak Kades Tambak Progaten ada yang ingin disampaikan? Ya, harapan kami juga seperti Pak Bidasati Malang, dengan program adanya SHL akan kita pertahankan terus di awal tahun, dan mudah-mudahan masyarakat WP untuk bisa selalu mendukung dan antusias untuk membayar pajak pada tepat waktu supaya bisa lunas ya pada waktu yang ditentukan oleh Kabupaten Kebumen. Ya, itu tadi pemirsa terkait dengan program unggulan Bupati Kebumen, ngobrol dan rembuk bareng Biyunge. Yang pertama tadi terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen, dan yang kedua terkait dengan program pembayaran PBB 1 hari lunas. Harapannya kedua program tersebut bisa berjalan dengan optimal dan baik, karena sampai saat ini semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan kedepannya diharapkan bisa lebih baik lagi. Dan saya juga mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah podcast ini nantinya akan ada kuis. Ya, kuisnya nanti di mana akan ada di Instagram BPKPD Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu jangan lupa tetap dukung terus podcast Pak D Berbicara ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga follow juga IG-nya BPKPD Kabupaten Kebumen. Dan akhirnya saya mewakili kru yang bertugas pada kesempatan kali ini bersama Pak Putut, Pak Kades Jati Malang, dan Pak Kades Tambak Progaten undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.